guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Setelah jeda, Jian Kuang yang lebih tua berkata, bagaimanapun, Tai Yi juga memiliki wajah, dan sekarang mereka tahu kekurangan mereka sendiri, dan mereka tidak berani datang untuk menindas Taois Fang Han. Jika masalah ini menyebar dengan gila-gilaan, mungkin mereka akan menjadi benar-benar marah, tetapi beberapa hal bagus untuk ditutupi. Huff, apakah kamu tidak tahu mereka ingin melenyapkanku? Penatua tertinggi mereka, Tai Huangtian, telah berusaha membunuh kita ketika kita melakukan perjalanan melalui terowongan waktu. Itu tidak berhasil dan dihalangi oleh Tuan Iblis Kuno. Jika bukan karena tindakan yang mulia Iblis Kuno, kita pasti sudah berubah menjadi abu terbang. Kata Fang Han tersenyum lagi dan lagi. Apa, rekan Taois Fang Han, apa yang kamu katakan itu benar? Tetua dan Xiaozi tercengang, wajahnya sangat jelek, dia terlalu berani. Bahkan ingin membunuh kami. Dia ingin membunuh orang dan membungkam mulut mereka, dan menyembunyikan hal ini selamanya. Betapa jahat niat mereka. Sekte Tai Yi terlalu kejam, dan tidak tahu malu. Kata Tetua dan Xiaozi. Bah, ini kan sekte pertama dari jalan abadi, jelas mereka arogan ke sekte yang lebih rendah. Mereka tidak sebagus iblis. Setidaknya iblis masih berbicara tentang kredibilitas. Kata Tetua Feng Feitian dan Jian Kuang juga ikut memarahi. Mereka juga merasa takut, jika bukan yang mulia iblis kuno dari tanah 5 elemen, mereka sekarang akan menjadi abu terbang. Dan tidak ada tempat untuk membicarakannya. Meskipun mereka adalah 9 lapisan kekuatan gaib, pusat kekuatan langit dan bumi. Tapi siapa Tai Huangtian dari Tai Yi? 10.000 tahun yang lalu, raksasa yang berpartisipasi dalam pertempuran antara dewa dan setan. 10.000 tahun yang lalu, orang ini adalah kepala sekte Tai Yi, dan dia memiliki reputasi besar di alam semesta, belum lagi di dunia besar Xuan Huang, bahkan di langit berbintang di luar wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Ranah rahasia umur panjang akan mencapai akhir dari kultivasi, dan ada harapan untuk menembus gerbang dunia peri dan menjadi karakter yang abadi. Raksasa seperti itu membunuh beberapa orang di alam rahasia kekuatan magis, sangat mudah seperti makan dan minum. Siapa yang berani mengganggunya? Dapat dikatakan bahwa bahkan jika itu adalah guru kepala dari 3 sekte besar, yang tahu bahwa Tai Huangtian melakukan pembunuhan, dia hanya akan berpura-pura tidak tahu, merontokkan giginya dan menelan darah. Jadi ketiga tetua tidak bisa terlalu sopan. Tapi saat ini, mereka terlalu kuat dan ini bukan waktunya untuk dilikuidasi. Apalagi cara magis mengincar, kita tidak bisa menghancurkan tembok besar dengan diri kita sendiri. Saat ini, Yu Huamen kita dan 3 pendekar pedang utama. Ketika kita berada dalam satu tubuh, kita akan mendapatkan kembali keagungannya di pameran peri 3 tahun kemudian. Kata Fang Han berhasil mencapai tujuan menghasut, dan percakapan berubah. Dia berkata, saya memiliki jimat pesona untuk memasuki dan meninggalkan tanah 5 elemen, dan sekarang saya juga akan pergi ke Kung Xingmen untuk mengirimkan surat. Saya diundang master untuk dikirim sebagai murid elit, dan kedua faksi akan bekerja sama untuk belajar dan berlatih. Bentuk tim keabadian dan penegakan hukum bersama, lalu pergi ke tanah 5 elemen untuk latihan. Saya tidak tahu apakah 3 faksi pedang tertarik untuk membentuk tim penegak hukum dengan saya, Yu Huamen dan Kung Xingmen. Kata Fang Han, bentuk tim penegak hukum. Para tetua dari 3 sekte pedang utama bertukar pandangan ketika mereka mendengarnya. Inilah yang pernah diusulkan Tai Yi, tetapi sekte abadi takut Tai Yi terlalu kuat, jadi mereka tidak setuju. 3 sekte pedang utama, sekte Yuhua, sekte bintang, dan 5 sekte abadi, pertama-tama memilih sekelompok murid elit. Tim penegak hukum dibentuk untuk menangani perselisihan dari 5 murid internal kita. Tidak ada sekte lain yang terlibat. Namun, sebagai tim penegak hukum, kekuatannya harus lebih tinggi dari yang lain,
jadi saya berencana pergi ke Tanah 5 Elemen untuk berlatih dengan para murid penegak hukum ini. Saya juga akan memberikan beberapa obat kultivasi. Ucap Fang Han berkata dengan sangat tidak memihak, tapi dia bertarung di dalam hatinya, dengan angan-angan. Setelah membentuk tim penegak hukum, Anda dapat menggunakan nama Anda untuk membersihkan beberapa pengkhianat dari 5 seni bela diri. Tentu saja, tujuan utamanya adalah Hua Tiandu. Misalnya, setelah 5 sekte besar membentuk tim penegak hukum, dia adalah pemimpinnya. Kepala dari 5 sekte semuanya mengakui legitimasi tim penegak hukum ini, jadi Hua Tian yang dekat dengan Tai Yi akan bisa diintimidasi. Hahaha, Fang Han tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Hua Tiandu, setelah aku memenangkan 5 sekte bela diri dan membentuk tim penegak hukum, hari kiamatmu ada di sini. Aku akan mengambil nama yang benar dan langsung menekanmu. Apakah kamu berani menolak? Itu adalah pemberontakan. Ucap dia juga terkesan dengan idenya yang tiba-tiba. Faktanya, Tai Yi selalu ingin mempromosikan kepemimpinan untuk melakukan ini. Setelah membentuk tim penegak hukum, Tai Yi dapat menggunakan tim penegak hukum ini untuk ikut campur di sekte lain, dan itu dibenarkan. Tapi sekarang Fang Han berbeda dari Tai Yi. Yang pertama adalah meskipun kekuatan Fang Han kuat, dia bisa mengendalikannya. Tidak seperti raksasa seperti Tai Yi, setiap orang memiliki keberatan. Yang kedua adalah Fang Han menyediakan tanah dari 5 elemen dan obat untuk budidaya. Ketiga, Fang Han sebenarnya tidak mengganggu urusan sekolah lain, tetapi hanya menggunakan kekuatan tim penegak hukum untuk mengatur beberapa perilaku di antara para murid. Sekarang maksud Fang Han sangat jelas. Jika 3 faksi pedang utama setuju untuk membentuk tim penegak hukum, maka Tanah 5 Elemen dapat bekerja sama, jika tidak semuanya dapat diabaikan. Masalah ini sangat penting. Saya harus kembali melapor ke kepala dan membuat keputusan. Kata Penatua Jian Kuang pertama-tama berkata, tetapi selama Taois Fang Han dapat menyediakan pil obat, kemungkinan besar itu dapat dilakukan. Kami juga akan kembali menemui kepala sekolah, dan menganggap masalah ini sebagai masalah terpenting sekolah. Ini memang acara nomor 1 dalam seni bela diri. Feng Feitian dan Dan Xiaozi semuanya berdiri dan membungkukkan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Melihat 3 lampu pedang menghilang ke cakrawala, Fang Han mencibir lagi dan lagi di dalam hatinya. Kali ini urusan tim penegak hukum, ada Tanah 5 Elemen, godaan sejumlah besar pil, kemungkinan besar bisa dilakukan. Dalam 1 tahun, dia bisa membangun tim penegak hukum ini sendiri. 2 tahun, bisa menjadi stabil. Dalam 3 tahun, itu bisa digunakan untuk menahan Hua Tian. Biarkan dia berjuang. Tentu saja, yang paling penting adalah tingkat kultivasinya juga harus terus ditingkatkan. Setelah ketiga tetua pergi, Fang Han pergi ke puncak Zidian Fang Qingsu, dan menyerahkan 1 juta pil Yuan Ying kepadanya. Pada titik ini, utangnya telah dilunasi. Sekarang, dia memutuskan untuk keluar dan pergi ke Kungsingmen. Yang pertama adalah mengirim jimat Baiyu. Yang kedua adalah pergi ke Kungsingmen untuk membahas pembentukan tim penegak hukum. Jelas, dia juga perlu menggunakan Tanah 5 Elemen plus obat, sebagai godaan. Di saat yang sama, dia juga ingin melihat kekuatan dan penampilan sekte abadi lainnya. Dibandingkan dengan Yu Huamen, yang memiliki lebih banyak momentum dan siapa murid yang lebih baik. Dia mendapati dirinya, kecuali gerbang Yu Hua, dia belum pernah ke sekte lain di gerbang gunung. Dia menarik puncak gunungnya dan membiarkan penyihir Fang Qiolin itu menjaganya. Setelah menjelaskan beberapa hal, Fang Han membawa Baby Nebula keluar dari gerbang gunung dan terbang langsung ke lokasi gerbang bintang. Rumor mengatakan bahwa gerbang bintang ada di Gunung Meteor. Gunung Meteor adalah pegunungan yang dibentuk oleh bintang besar yang jatuh ke dunia besar Xuan Huang pada zaman kuno. Seberapa besar bintang di langit, rawa daging dan darah, medan perang iblis surgawi, dan bahkan tanah dari 5 elemen semuanya menafsirkan arti bintang dan planet untuk Fang Han. Oleh karena itu,
Gunung meteor membentang ratusan ribu mil, mencakup puluhan negara besar dan kecil, dengan urat naga yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya, dan ratusan sungai mengalir. Ada urat mineral yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan, aura dari langit, serta tumbuhan dan hewan langka. Bahkan dikabarkan bahwa berkultivasi di gunung ini dapat menarik lebih banyak kekuatan dari bintang-bintang, dan lebih mampu berintegrasi dan merasakan dengan bintang-bintang di langit. Namun, Gunung Meteor cukup jauh dari Gunung Yuhua, dan gerbang bintang tersembunyi di ribuan gunung, besar dan kecil, dan ada banyak rintangan tersembunyi yang sulit ditemukan oleh orang biasa. Tapi saat ini kecepatan Fang Han secepat kilat, dan hantu serta pesona tidak ada bandingannya. Dalam sekejap, jarak ribuan mil ditempuh dalam sekejap, dan tidak ada gelombang suara udara yang memecah udara. Tampaknya diserap oleh mana yang aneh dan diubah menjadi motivasi untuk terus berjalan. Ini sebenarnya adalah trik kecil yang dipelajari Fang Han selama pertarungan dengan Meng Xiaobai. Kekuatan gaya dan getaran udara bergabung satu sama lain, beresonansi, dan tiba-tiba berputar dan berubah menjadi kekuatan penggerak, sepenuhnya mengendalikan angin dan aliran udara. Ketika Fang Han terbang seperti ini, bahkan seorang master dengan kekuatan magis dari inti emas 7 lapis tidak dapat mengatur napas dan bayangannya. Tolong, adakah yang bisa membantu saya? Saat Fang Han terbang di langit seperti ini, tiba-tiba di tanah di bawah, suara samar berubah menjadi ide mental, yang disampaikan ke dalam pikirannya, dan dia segera berhenti.